Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara-saudara warga GKJW, selamat beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung. Ibadah kali ini kita lakukan di rumah kita masing-masing, oleh karena saat ini kita menghadapi pandemi virus corona yang sedang mewabah di seluruh penjuru dunia. Kita berdoa agar pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita kembali beraktivitas dan kembali beribadah bersama di tempat ibadah kita masing-masing. Saudara-saudara, ibadah Jumat Agung saat ini menggunakan tata ibadah khusus yang disiapkan oleh Majelis Agung, menyikapi himbauan dari pemerintah dan PGI tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah. Majelis Agung kali ini menyediakan dua bentuk tata ibadah Jumat Agung, yaitu ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus dan juga ibadah Jumat Agung tanpa perjamuan kudus. Untuk memulai ibadah saat ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Marilah kita satukan hati kita menghadap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung. Marilah kita bersama saat ini mengenang kembali peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kesengsaraan dan penderitaannya itu, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Melalui kematiannya, Allah menebus dan menyelamatkan kita. Kini, marilah kita datang kepada-Nya dengan senantiasa mengingat akan pengorbanan dan kasih-Nya yang nyata bagi kita. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama dan yang kedua. Oh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita lakukan dengan pengakuan dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah lebih dulu berkenan menderita bagi kita. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 170, kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita menghampiri hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini perkenankanlah kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu dengan keberadaan kami yang seutuhnya. Keberadaan kami yang penuh dosa dan kesalahan. Ya Tuhan, kami mohon, kiranya Engkau berkenan untuk melayakkan kami, untuk membuat kami menjadi pantas mengenang derita, sengsara, dan kematian-Mu. Kami serahkan keberadaan kami seutuhnya, agar Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita sungguh percaya bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Maka Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita, seperti halnya yang telah difirmankannya dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita sambut berita kesukacitaan dari Allah ini dengan Kidung Jemaat 33, kita nyanyikan bait 1 dan 6. Saudaraku warga GKJW yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memasuki pelayanan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kami meneduhkan hati, pikiran, dan menenangkan diri kami di hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau bersabda kepada kami ya Tuhan, sehingga di tengah segala hal yang kami rasakan pada saat ini, kami mendapat sapaan yang menyejukkan dari Engkau. Bagaikan air, kiranya firman-Mu akan menyirami kegersangan hati kami, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami di dalam mengikut Engkau di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan Jumat Agung kali ini, sabda Tuhan akan kita baca dari Injil Yohanes, pasal yang ke-19, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6, yang demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu,
supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri, berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia, salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah perhatian saat ini kita pusatkan pada ayat 5 dari bacaan kita ini, yang kata-kata Pontius Pilatus yang berbunyi, lihatlah manusia itu, ecce homo. Ketika kita mendengar ecce homo, tentu sebagian besar dari kita akan teringat pada lagu soundtrack serial TV Mr. Bean. Setiap nonton serial TV Mr. Bean ini, lagu tema pembukaan film ini berbunyi demikian. Lagu itu tadi adalah gubahan dari seorang komponis yang terkenal di Inggris yang bernama Howard Goodall. Kalau diterjemahkan bebas, artinya adalah demikian. Lihatlah manusia itu, orang aneh yang jatuh dari langit. Ya, dalam setiap filmnya, meskipun lucu, Mr. Bean memang selalu dipertontonkan sebagai orang aneh yang tidak sedap dipandang, yang selalu membuat lingkungannya menjadi kacau. Sekali lagi, ecce homo qui est faba. Lihatlah atau tontonlah manusia itu, makhluk yang aneh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kenyataannya Tuhan Yesus memang jauh berbeda dengan Mr. Bean. Tetapi pada saat ini Tuhan diperlakukan sama, yakni dipertontonkan untuk menjadi olok-olokan oleh Pontius Pilatus, bahkan dengan kata-kata yang sama. Ecce homo. Lihatlah manusia itu. Tontonlah manusia itu. Apakah saat itu Tuhan Yesus memang tampak berpenampilan aneh atau tidak sedap dipandang ketika dipertontonkan oleh Pilatus di hadapan banyak orang? Ya, memang saat itu semua orang tentu akan merasa ngeri, takut, dan sangat iba jika harus melihat Yesus yang sedang berlumuran darah. Menurut hasil penelitian, ketika sedang dipertontonkan oleh Pontius Pilatus, Tuhan Yesus baru saja menerima luka cambuk yang sangat parah dan juga mahkota duri. Cambuk yang digunakan untuk mendera Yesus adalah cambuk khusus. Cambuk yang biasa menghasilkan luka sayatan. Cambuk itu bergagang kayu
dengan 3 helai tali kulit, dan di pucuk tali-tali kulit itu ada bulatan-bulatan besi sebesar bakso yang jumlahnya 6. Dan di setiap bulatan itu dipasanglah paku-paku berduri yang sangat tajam. Jenis cambuk seperti ini memang dipakai terhadap para tawanan yang bukan warga negara Romawi. Inilah keterangan dari Cato Catone, seorang ahli hukum Romawi yang hidup pada abad 2 sebelum Masehi. Diperkirakan jumlah luka cambuk berduri yang diterima Tuhan Yesus kurang lebih 726 luka. Jumlah ini berarti berkisar antara 120 kali cambukan. Yang memang menurut tradisi, biasanya hukum sesah Romawi itu memang diterapkan sebanyak 60 kali sabetan. Tetapi dilakukan oleh 2 orang algojo. Kita bisa membayangkan tubuh Tuhan yang acap kali merangkul anak-anak sekarang sedang terluka dan mungkin ditakuti oleh anak-anak. Bukan hanya itu, mahkota duri. Mahkota duri yang dikenakan di kepala Yesus itu berasal dari semak belukar yang biasa tumbuh di Palestina. Di sana memang banyak sekali tumbuhan semak belukar yang mempunyai duri yang sangat tajam, sangat kokoh, kira-kira panjangnya 3-4 cm. Duri itu sangat keras, sehingga tidak mudah patah dan tumpul. Prajurit Romawi perlu berhati-hati jika hendak menganyam duri-duri itu, sebab jika tidak, duri-duri itu justru bisa melukai tangan mereka sendiri. Dan tentu, anyaman mahkota duri itu tidak mungkin dapat berbentuk rapi dan indah seperti di gambar-gambar. Apalagi melingkar dengan simetris. Pasti bentuknya acak-acakan, sekedarnya, apalagi ketika dianyam dalam waktu singkat dan dengan sangat terburu-buru. Setelah jadi, Giulio Ricci, seorang pelukis terkenal dari Roma, dia menggambarkan bahwa mahkota itu bentuknya mirip dengan helm, di mana ranting-ranting belukar itu digulung ala kadarnya, lalu diikat dengan seutas tali. Ya, sungguh suatu bentuk yang sangat acak-acakan. Tanpa perlindungan sama sekali, kepala Yesus merasakan runcingnya duri-duri semak belukar itu. Tentu sangat pedih ketika ratusan duri itu menancap di kulit kepala dan langsung tembus hingga tulang tengkorak. Markus 15 ayat 19 menegaskan bahwa mahkota duri itu menancap dengan kokohnya karena cara memakaikannya adalah dengan cara dipukul dengan sebilah bambu. Pasti duri itu pun menancap dengan sangat dalam. Saudara-saudaraku, dari hasil penelitian itu bisa kita bayangkan bahwa ketika Pilatus berkata ecce homo, selanjutnya tampillah Tuhan Yesus dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Tentu pemandangan itu akan segera membuat kita menjadi ngeri, sekaligus membuat kita sangat merasa iba. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika tidak ada satupun penulis Injil yang sampai hati untuk menceritakan secara detail, khususnya tentang kesakitan apa saja yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan orang Protestan pun sangat berusaha menjauhkan diri dari kenangan tentang penderitaan Tuhan Yesus itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, salib orang Protestan tidak ada korpusnya,
tidak ada patung Yesus. Itu karena banyak kalangan Protestan yang tidak mau mengingat-ingat, tidak mau mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Padahal mengenang penderitaan Tuhan Yesus sangatlah penting. Sebab dengan mengenang penderitaan Kristus, satu, kita menjadi sadar bahwa sesulit apapun penderitaan yang sedang kita alami, semuanya itu tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus sendiri. Dan yang kedua, dengan mengenang penderitaan Kristus, kita menjadi sadar bahwa Kristus berkenan menderita sama sekali bukan untuk dirinya sendiri, namun sebaliknya, tak lain adalah untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, darah Kristus yang tercurah dan tubuh Kristus yang tercabik-cabik haruslah selalu kita kenang. Sebab jika tidak demikian, maka tidak pernah ada keselamatan bagi kita. Corpus Christi, tubuh Kristus yang terluka, itu mengajarkan kepada kita akan kasih Allah yang tak terbatas. Sebab Kristus sendiri mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Rasul Yohanes saat ini mengingatkan kembali kepada kita, lihatlah manusia itu. Ingatlah dan kenanglah dia, sebab dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari duka cita ini, marilah bersama-sama kita mampukan diri kita untuk tetap mengucap syukur kepadanya, seperti Ia telah berkenan untuk menebus dosa kita melalui kematiannya. Kita mengungkapkan syukur kita dengan persembahan syukur yang akan kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 169. Yang mati
Saudara-saudaraku, marilah saat ini kita menghampiri hadirat Tuhan dalam doa kita untuk menyerahkan seluruh syafaat kita sekaligus persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang telah berkenan untuk mati bagi keselamatan kami, Allah yang telah berkenan untuk menderita bagi damai sejahtera kami. Pada saat ini ya Tuhan, sungguh kami anak-anak-Mu berupaya untuk mengenang derita-Mu, mengenang duka cita-Mu, mengenang ketika Engkau sengsara dan wafat di kayu salib. Mampukanlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, untuk bersama-sama sanggup mengingat dengan baik bahwa penderitaan yang Engkau lakukan itu, kematian yang Engkau terima, tak lain adalah untuk keselamatan kami, tak lain untuk penebusan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, yakinkanlah kami bahwa kami mampu menjadi setia kepadamu, oleh karena kami telah bersukacita. Penyelamatan darimu sudah kami terima. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami secara khusus berdoa bagi keadaan yang saat ini masih kami alami bersama-sama. Pandemi COVID-19, pandemi virus corona yang sedang menghantui kehidupan kami sehari-hari. Sungguh ini adalah sebuah bentuk penderitaan yang kami alami, sebuah malapetaka yang membuat kami takut. Kami tahu ya Tuhan, apa yang sedang kami alami ini tidak lebih parah dibanding penderitaan-Mu di kayu salib. Bahkan saat ini kami merasa bahwa Engkau pun turut ada bersama kami, menderita bersama dengan kami. Akan tetapi kami juga merasakan bahwa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk tetap bertahan, untuk tetap tabah, untuk mempersiapkan sebuah kebangkitan dan kemenangan, untuk berani menghadapi kenyataan sehari-hari. Ya Tuhan, gandenglah kami, mampukan kami selalu sadar Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini pula kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Terimalah ya Tuhan, inilah simbol syukur kami kepadamu. Inilah simbol kasih kami kepadamu. Ajarkanlah kepada kami senantiasa ya Allah, untuk mau mempersembahkan bukan hanya sekedar uang kami, akan tetapi kehidupan kami seutuhnya demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa-doa kami, dan perkenankan kami akhiri doa kami ini dan menyempurnakannya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati
wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita akhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat 183 bait 2. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan masing-masing darimu terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.